Hai teman-teman, nama saya Sheldon dengan NPM 2041012 dari kelas 1 BWMO. Saya akan menceritakan sekilas mengenai riwayat hidup Buddha Gautama. Sang Buddha lahir di antara suku Sakya pada 623 sebelum Masehi. Di sebuah kerajaan di negeri yang sekarang bernama Nepal, raja bernama Suddhodana, permaisurinya adalah Ratu Mahamaya. Meskipun Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya sudah lama menikah, namun anak yang sangat mereka dambakan belum juga mereka peroleh. Sampai pada suatu waktu Ratu Mahamaya mencapai 45 tahun. Ketika itu Ratu Mahamaya ikut serta dalam perayaan Asada yang berlangsung 7 hari lamanya. Setelah perayaan selesai, Ratu Mahamaya mandi dengan air wangi, mengucapkan janji uposatha dan kemudian masuk ke kamar tidur. Sewaktu tidur, Ratu Mahamaya memperoleh impian yang aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa 4 orang dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Gunung Himalaya dan meletakkannya di bawah pohon salah di Mano Silatala. Kemudian para istri dewa-dewa agung tersebut membadikannya di danau Anotata, menggosokkannya dengan minyak wangi, dan kemudian memakaikannya pakaian-pakaian yang biasanya dipakai oleh para dewata. Selanjutnya Ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat inilah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar, mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk kemudian memasuki perut Ratu Mahamaya dari sebelah kanan. Ratu memberitahu impian ini kepada raja dan raja kemudian memanggil para brahmana untuk menanyakan arti dari impian tersebut. Para brahmana menerangkan bahwa Ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang cakrawati atau raja dari semua raja atau seorang Buddha. Memang sejak hari itu Ratu mengandung dan Ratu Mahamaya dapat melihat dengan jelas bayi dalam kandungannya yang duduk dalam sikap meditasi dengan muka menghadap ke depan. 10 bulan kemudian di bulan Waisak, Ratu memohon perkenan dari raja untuk bersalin di rumah ibunya di Dewadaha. Dalam perjalanan ke Dewadaha, tibalah rombongan Ratu di Taman Lumbini, yang indah sekali. Di kebun itu, Ratu memerintahkan rombongan berhenti untuk beristirahat. Dengan gembira, Ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon salah. Pada waktu itulah Ratu merasa perutnya agak kurang enak. Secepatnya para dayang memasang tirai di sekeliling Ratu. Ratu berpegangan pada sebatang dahan pohon salah. Dari dalam sikap berdiri itu lahirlah bayi laki-laki. Waktu itu tepat bulan purnama di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. 4 Mahabrahma menerima bayi itu dengan jaring emas. Dari langit turunlah air hangat bercampur dingin untuk memandikan anak itu. Walaupun sebetulnya sang bayi sudah bersih, tanpa darah yang melekat, bayi itu kemudian berdiri tegak berjalan 7 langkah. Setiap dia menapak di bawah kakinya tumbuhlah bunga teratai, lalu ia berkata, Ago ham asmi lokasa, jeto ham asmi lokasa, jeto ham asmi lokasa, ayamanti majati, nati dani punabawo. Yang artinya adalah, akulah pemimpin di dunia ini, akulah tertua di dunia ini, akulah teragung di dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumimbal lahir lagi. Kelahiran sang pangeran membawa kebahagiaan bagi seluruh kerajaan, termasuk seorang petapa bernama Asita, yang dikenal juga sebagai Kaladewala yang merupakan guru pribadi raja. Asita segera berkunjung ke istana Raja Suddhodana untuk melihat bayi tersebut. Ketika petapa Asita telah tiba dan melihat adanya 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau manusia agung pada bayi tersebut, ia memberikan hormat. Melihat hal ini, raja pun turut memberi penghormatan kepada putranya. Setelah itu, petapa Asita tertawa gembira lalu kemudian menangis. Raja bertanya mengapa. Petapa itu menjelaskan dia tertawa karena senang bahwa bayi itu akan menjadi Buddha kelak. Tetapi dia menangis karena dia sudah tua, tidak akan berkesempatan turut menerima ajaran-ajaran sang Buddha itu kelak.
Pada hari yang sama lahir pula atau timbul dalam dunia ini Yasodhara yang kemudian juga dikenal sebagai Rahula Mata atau ibu dari Rahula, Ananda yang kelak menjadi pembantu tetap Sang Buddha, Kantaka yang kelak menjadi kuda Pangeran Siddhartha, Cana yang kelak menjadi kusir Pangeran Siddhartha, Kaludai yang kelak mengundang Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawatu, seekor gajah istana, pohon Bodhi. Di bawah pohon ini Pangeran Siddhartha kelak akan mendapatkan agung, Nidi Kumbit Kendi tempat harta pusaka.